Sore itu berbeda dari hari-hari sebelumnya. Kalau biasanya saat sekolah atau les ataupun kegiatan ekskul, gue diantar dan dijemput oleh satu orang driver yang ditugaskan papa memang untuk menjemput antar kami anak-anak. Ada sih kendaraan umum yang kita bisa tumpangi, cuman di kota kelahiran gue itu angkotnya cukup banyak dan trayeknya pendek-pendek. Jadi untuk jarak untuk jarak sekitar 4 kilo aja kita mesti bisa ganti 3 atau 2 kali angkot lah. Jadi kayaknya itu nggak efisien. Sehingga pada masa itu di awal tahun 90-an sekitar 94 atau 95 ya, itu kebanyakan dari kita yang masih sekolah itu memang dijemput dan diantar oleh orang tua atau driver. Singkat cerita, hari itu gue harus mengikuti sebuah kursus bahasa Inggris. Kursus bahasa Inggris itu dimulai jam 3 sore, selesai di jam 5 sore. Pergi ke kursus itu sih gue diantar. Cuman untuk pulangnya gue harus pulang sendiri hari itu. Karena kebetulan driver yang ditugaskan papa untuk mengantar dan menjemput kita kali ini dipakai oleh papa. Karena papa butuh diantar untuk visit ke rumah pasiennya. Jadi si driver ini mesti standby di prakteknya papa. Setelah praktek selesai, dia harus mengantarkan papa ke rumah pasiennya. Langit juga udah mulai mendung ya karena udah sore. Terus gerimis juga udah mulai turun. Lalu akhirnya kita memutuskan untuk pulang, termasuk gue. Jadi beberapa orang teman mereka sudah ada yang jemput dan ada juga sebagian yang naik angkot karena ada rumah mereka itu gak jauh dari pusat kota, sementara rumah gue agak ke pinggir ya, jadi gue memang tinggalnya di pemukiman. Jadi sebenarnya jarak dari tempat kursus ini ke rumah sih gak terlalu jauh. Di jam 5:30 sore itu semua lampu-lampu jalan sudah mulai dinyalakan satu persatu dan dari satu tiang ke tiang berikutnya itu jaraknya cukup jauh. Cuman di tahun 95-an itu kondisi seperti itu di sebuah kota kecil di daerah itu udah bisa dikatakan udah bagus ya. Akhirnya gue menelusuri jalan itu nanti akan tembus ke samping rumah gue. Jaraknya ya sekitar 3 kiloan lah dari tempat kursus. Nah, tempat kursus gue ini posisinya ada di samping sebuah rumah sakit umum. Dan kebetulan papa gue pada saat itu memang dinas di rumah sakit itu. Jadi itu bukan daerah yang sama sekali menurut gue asing ya. Gue sangat kenal dengan daerah itu karena hampir setiap hari gue ke sana. Nah, akhirnya gue ikut jalan sampai ke samping rumah sakit. Jadi dari depan rumah sakit gue harus belok ke kiri ke samping rumah sakit. Nah, di situ ada pintu samping dari rumah sakit tersebut, gedung rumah sakit itu. Dari pintu samping itu, gue bertemu dengan 2 orang suster yang keluar. Sepertinya mereka mau pulang. Karena mereka bawa tas dan bawa payung, sambil payungan gitu ya, berdua. Karena gerimis sudah mulai turun. Gue ada di belakang mereka sekitar 5 atau 6 meter lah. Di belakang si perawat ini, si suster ini. Ternyata suster ini juga berjalan sesuai dengan jalur yang gue lalui. Jadi kita beriringan gitu ya, gue di belakang mereka. Mereka di depan gue. Dan nggak ada yang aneh sih menurut gue. Cuman dari tampilan fisik mereka ya, mereka baik-baik saja.
Cuman kedua orang suster ini tidak berinteraksi sama sekali satu sama lainnya. Jadi dia nggak bicara. Kalau kita kan, kalau jalan sama teman pasti kita ngobrol, ketawa gitu. Tapi kalau dia mah nggak. Dia tetap payungan, terus mukanya lurus menghadap ke depan gitu ya, tanpa menoleh atau apa gitu. Lalu perlahan kami meninggalkan area rumah sakit, sudah mulai masuk ke pemukiman penduduk, melewati pohon-pohon, kebun-kebun yang ada di situ ya. Walaupun itu jalanan besar, terus beberapa kendaraan tuh masih ada yang lewat sih. Waktu itu sudah menunjukkan hampir pukul 6 sore, jadi udaranya udah dingin, lalu langit pun udah mulai gelap gitu ya. Lalu kami menelusuri jalan itu sampai di sebuah pertigaan. Gue harus belok ke sebelah kanan. Gue menyeberang dari sisi kiri ke kanan. Lalu gue menyeberang lagi ke arah kiri. Jadi gue ngambil sisi kiri jalan. Setelah belokan itu gue ngambil sisi kiri jalan. Karena kenapa? Di sisi kiri jalan itu ada trotoar yang cukup lebar juga. Dan gue ngerasa safe kalau gue jalan di atas itu, di atas trotoar itu. Begitu juga dengan si dua orang suster ini. Nah, begitu setelah pertigaan itu, kita mulai memasuki area yang sedikit sepi rumah penduduk. Jadi dari satu rumah ke rumah yang lain itu jaraknya cukup jauh, sampai puluhan meter gitu ya. Nggak seperti yang sebelumnya. Dari situ banyak sekali kebun-kebun kosong, pohon pisang, pohon randu juga, pohon beringin, dan segala macam pohon-pohon yang besar itu ada di sisi kiri jalan. Berarti ada di sebelah kiri gue pada saat gue jalan di trotoar itu. Sementara di sisi kanan jalan itu adalah hamparan sawah yang sangat luas. Totally sawah. Gue dan suster itu masih jalan beriringan. Sampai suatu ketika, kedua suster itu menyeberang jalan, mengambil sisi kanan jalan. Gue sih agak sedikit heran ya, kenapa sih mereka nyebrang di sana? Memang di persawahan itu nantinya 1 kilo ke depan itu memang ada jalan yang sengaja dibuka oleh sebuah developer perumahan gitu ya. Jadi bisa mobil masuk, dua mobil gitu bisa lewat di jalanan itu, dan jalanan kecil itu menuju ke sebuah perumahan milik bank pemerintah di kota itu. Gue lupa bank apa, yang jelas itu adalah perumahan karyawannya. Tadinya gue berpikir, oh mungkin si suster ini adalah salah satu dari penghuni di perumahan karyawan itu, karena mereka nyebrang gitu. Tapi gue sih cuek aja dan berpikir itu masih jauh loh jalan itu masih jauh banget, masih ada sekitar 1 kilo ke depan. Kenapa dia udah nyebrang sekarang? Padahal di sisi sebelah kanan itu sangat tidak nyaman untuk berjalan kaki karena nggak ada trotoar. Jadi hanya ada jalan, lalu ada sedikit tanggul yang memisahkan jalan itu dengan got. Lalu di got itu langsung sawah, di samping got itu langsung sawah. Jadi agak ada turun ke bawah gitu ya, langsung sawah. Kenapa dia harus jalan di sana? Kenapa nggak di trotoar aja yang di sisi sebelah kiri yang lebih luas, yang lebih lapang gitu jalanannya dan lebih aman gitu? Tapi ya udahlah ya, gue tetap aja ngamatin mereka dari belakang. Berpikir banget juga enggak, tapi dibilang gue nggak peduli juga gue sedikit peduli gitu ya, memperhatikan mereka sebenarnya gimana sih cara ngomongnya gitu ya. Care banget enggak, cuman ya gue aneh aja gitu ngelihatnya. Lalu kalian tahu, tiba-tiba kedua orang suster itu melompat dari sisi kanan jalan ke sawah yang ada di sebelah kanan. Mereka melompat ke dalam sawah itu, dan itu sempat bikin gue tertegun beberapa detik gitu ya, tapi masih tetap jalan sih. Tapi mata gue tuh what gitu, kenapa dia harus lompat ke sana, ada apa gitu kan. Lalu
Dengan mata kepala gue sendiri, gue melihat mereka yang tadinya ada 2 orang, kemudian gabung jadi satu, tubuh itu gabung jadi satu. Kemudian kakinya berubah menjadi lebih tinggi ke atas, badannya juga lebih tinggi, dan kepalanya ditumbuhi rambut yang panjang sampai ke betis. Tinggi sekali, mungkin sekitar 3 meteran ada kali tingginya. Dan dia ada di tengah persawahan itu, jalan di tengah persawahan itu. Lalu sontak gue terdiam ya. Nah, coba kalian bayangkan, gak lama setelah dia berubah menjadi sangat tinggi itu seperti raksasa, cuman tidak gemuk ya. Dia tetap kurus, langsing, tinggi gitu, jadi kayaknya panjang gitu. Kayak orang-orangan sawah tapi tinggi sekali. Yang tadinya wajahnya menghadap ke depan, tiba-tiba wajahnya berputar menghadap ke gue, dan dia tersenyum lebar sekali sampai ke telinga. Gue lihat matanya merah menyala. Sontak gue membuang payung yang gue pegang, lalu gue lari sampai pagar rumah. Karena jarak gue melihat hantu tinggi itu sampai ke pagar rumah gue itu sekitar 700 meter. Jadi itu gue benar-benar lari secepat yang gue mampu sambil ngebuang payung, karena payung ini cukup mengganggu kalau gue lari ya. Dan sampai di depan pintu gerbang rumah, gue basah kuyup dan gue ditanya sama mama, "Kamu kenapa basah kuyup? Payungmu mana?" Gue gak menjawab apa-apa. Gue naik ke atas, ganti baju, mandi, dan sholat maghrib, karena memang sudah masuk waktunya maghrib. Setelah sholat isya, pintu rumah kita diketuk. Ternyata ada seorang tetangga yang datang. Kita sebut saja nama tetangga kita ini Pak Mul. Pak Mul itu datang mengantarkan payung yang ternyata gue lempar pas di depan gerbang rumahnya. Karena kebetulan waktu gue lari tadi itu, pas maghrib gue lari itu, Pak Mul sedang ada di teras rumahnya, ingin mengunci gerbang rumah, pagar rumah. Tapi begitu dia lihat gue lari, dia juga sempat kaget, dan kemudian dia ngambil payung yang tergeletak di tengah jalan. Setelah Pak Mul ngobrol sama mama dan papa sebentar, kemudian dia pamit pulang, dan gue karena itu payung gue ya, jadi gue punya rasa gak enak gitu kan, sehingga si Pak Mulnya gue antar sampai ke pagar depan. Nah, begitu Pak Mulnya mau pulang, dia ngomong gini, "Lain kali kalau sudah mau maghrib jangan lewat depan sawah itu ya. Sebaiknya cari jalan alternatif yang lain." Gue cuman mengangguk. Ternyata Pak Mul memang sering sekali melihat sosok hantu tinggi yang gue lihat sore tadi. Sekarang sawah itu masih ada, dan sawah serta pegunungan yang itu ya, yang terhampar itu adalah pemandangan dari balkon rumah gue di lantai 2. Walaupun sekarang di tahun 2020 ini sawah-sawah itu udah sebagian sudah jadiin rumah, jadi memang gak seluas dulu. Cuman gue masih bisa melihat hamparan sawah hijau dan gunung yang cukup cantik lah ya dari balkon kamar gue di lantai 2. Sejak saat itu gue memang udah karena gue memang sudah pindah ke Jakarta sejak lulus SMA.
Dan gue memang juga sudah jarang untuk lewat di jalan itu. Gue selalu memilih untuk lewat jalan depan. Bahkan gue sedang bersama dengan suami atau bersama dengan keluarga gue yang lain gitu ya, gue nggak akan memilih untuk lewat jalan itu. Untuk kali ini sepertinya sampai di sini dulu cerita gue. Semoga teman-teman terhibur, semoga vitamin horornya terpenuhi kali ini. Dan kita harus ingat bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah. Jadi kita tidak boleh takut dengan mereka dalam tanda kutip. Nanti gue pasti akan cerita lagi karena gue punya pengalaman yang masih banyak yang berhubungan atau berurusan dengan mereka dalam tanda kutip ini. Oke, sekian dulu teman-teman. Gue Olivia. Terima kasih sudah mendengarkan.